Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Maulidia Abbas, NIM 413422015. Saya dari jurusan Matematika, Program Studi Statistika, kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai hakikat agama Islam dan sejarah Islam. Pada poin pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian agama Islam. Agama merupakan penghubung antara manusia dengan Tuhan. Agama itu sendiri menurut bahasa Arab adalah salima yaslamu salamatun, yang artinya selamat, damai, dan patuh. Dalam Al-Quran, istilah agama dikenal sebanyak 94 kali. Secara etimologi, agama berarti menguasai ketaatan dan balasan. Menurut Dr. Kiai Haji Zaki Mubarak, MA, pengertian Islam secara terminologis atau istilah agama, khususnya agama Islam, adalah peraturan-peraturan Allah yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasul-Nya sebagai petunjuk bagi umat manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Agama Islam disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para Nabi dan Rasul-Nya berdasarkan satu ajaran dasar, yaitu monoteisme murni atau tauhid, dan satu tujuan, yaitu memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat, atau hasanah fi al-dunya wal karimah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik agama Islam. Sebagai agama, Islam memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan agama-agama besar lainnya yang dianut umat manusia di dunia ini. Ajaran Islam adalah ajaran yang rasional dan bisa dinalar dengan logika. Agama Islam tidak menyulitkan karena peraturan-peraturan yang diterapkan Islam sesuai dengan keadaan dan kemampuan manusia. Karakteristik kedua yaitu Islam agama tauhid. Akidah yang diajarkan para nabi dan rasul tidak pernah berubah dari masa ke masa, yaitu akidah tauhid, yakni kepercayaan dan keyakinan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Islam agama kebenaran. Ajaran Islam bertujuan untuk menyejahterakan dan mencerahkan umat manusia. Tidak ada satupun ajaran Islam yang bertentangan dengan akal sehat, ilmu pengetahuan, dan teknologi, norma-norma etika, sosial, dan kemasyarakatan, tetapi justru Islam datang untuk mengukuhkan hal itu semua. Islam sebagai agama yang universal telah mengumandangkan berbagai nilai luhur sejak alam ini diciptakan. Agar tiba masa kehancuran atau kiamat, ajaran Islam adalah ajaran yang menghargai pluralitas umat beragama, inklusivitas, moderat, dan toleran terhadap perbedaan, serta merupakan petunjuk bagi seluruh manusia, bukan hanya suatu kaum atau golongan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber agama Islam. Sumber agama Islam ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber ajaran yang paling utama dalam Islam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Dengan diturunkannya Al-Quran, sebenarnya telah cukup untuk menjadi pedoman, rujukan, serta sumber hukum bagi manusia dalam menjalankan kehidupan. Menurut Dr. Kailani HDMA, Al-Quran memuat antara lain tentang pokok-pokok keimanan, prinsip syariah, janji atau kabar gembira bagi yang berbuat baik, dan ancaman siksa bagi yang berbuat dosa, kisah-kisah sejarah Nabi, dan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Sebagai sumber hukum Al-Quran membahas mengenai akidah, akhlak, dan syariah, hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, contohnya adalah hukum-hukum seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Selain itu, di dalam Al-Quran juga terdapat petunjuk-petunjuk bagi manusia dalam berbagai hal-hal yang telah ada dalam Al-Quran. Sunnah berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 3, yakni fi'il, perbuatan Nabi, qauli, perkataan Nabi, dan oleh para imam berdasarkan bid'ah. Selanjutnya yaitu ruang lingkup agama Islam. Nah, di sini ada 3 pokok ajaran Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Yang pertama yaitu akidah. Dalam buku Islam Agama Universal disebutkan definisi dari akidah, yaitu merupakan istilah untuk menyatakan keteguhan atau kekuatan iman seorang mukmin kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tauhid atau kepercayaan, pernyataan atau sikap yang mengesahkan Allah. Jika seseorang telah bertauhid, maka akan muncul sikap tauhid uluhiyah atau sikap yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syariah. Menurut istilah, syariah berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Terdapat 2 macam syariah, yaitu syariah muamalah, amalan yang berhubungan dengan manusia, dan syariah ibadah, yaitu amalan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip dasar dari syariah muamalah adalah diperbolehkan selama tidak ada larangan yang jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan prinsip dasar dari syariah ibadah adalah dilarang atau haram selama tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak merupakan perilaku yang dilandaskan hati nurani. Sumber pijak akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah. Sehingga jika seseorang berperilaku yang tidak ada di dalam Al-Quran atau Sunnah, maka tidak bisa dikatakan perilaku seseorang itu termasuk perilaku atau akhlak yang mulia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah agama Islam yang terbukti kebenarannya. Hal ini terjadi 6 bulan sebelum kehadiran wahyu pertama. Kemudian pada bulan Ramadan setelah Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun 6 bulan, beliau menyendiri di Gua Hira. Pada malam 17 Ramadan, malaikat 1 sampai 5 Khadijah dan Rasulullah SAW, Allah Subhanahu yang datang kepada Rasulullah dan seterusnya. Dengan turunnya wahyu keempat, mulailah Rasulullah berdakwah. Rasulullah pun pertama melakukan dakwah yaitu secara diam-diam. Orang yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Kemudian
Melalui kesempatan ini, Indonesia, sejarah masuknya Islam ke Indonesia merupakan bidang kajian pembelajaran yang sangat menarik untuk dipelajari, sehingga dapat diterima oleh masyarakat Nusantara. Meskipun para ulama tak pernah memaksa masyarakat untuk memeluk agama Islam, namun dengan keluasannya agama Islam mampu merebut hati masyarakat luas. Datangnya Islam ke Indonesia memberi perubahan besar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Islam telah membawa kecerdasan bagi masyarakat dan peradaban tinggi dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia. Itu alasan mengapa sangat penting kita mempelajari sejarah datangnya Islam di Indonesia. Daerah yang pertama didatangi oleh Islam yaitu pesisir Sumatera dan setelahnya terbentuk masyarakat Islam. Terdapat dua pendapat mengenai awal mula masuknya Islam di Nusantara. Inha Krom dan Van der Berg berpendapat bahwa Islam sudah masuk